فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
Jadi karena rancak gagal misi iblis ini jadi untuk menyesatkan manusia, lalu iblisnya hendak mencoba orang otakmu gitu. Jadi iblis. Jadi di zaman Nabi Musa ini kisahnya, kan Nabi Musa terkenal sebagai kalimullah, orang yang tahu pandai langsung lawan Allah Ta'ala. Jadi saat-saatnya iblis Iblis anu keponakan Allah Ta'ala ada taubatnya apanya. Nah, bukan menjadi iblis ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keponakan Allah Ta'ala adalah cara taubat. Jadi ketika Nabi Musa bertanya Allah Ta'ala, ada jawabannya. Ada caranya diperlihatkan oleh Nabi Musa kepada iblis. Caranya apa? Sujud di kubur Nabi Adam. Jadi iblis menjawab, waktu hidup banyak pindah sujud, apalagi sudah mati orangnya. Mengapa sujud itu jadi iblis? Jadi ringkas cerita, kena di hari kiamat tentang masuk pendudian mati itu iblis. Habis sudah manusia, sudah dicabuti nyawanya sabarataan. Nah, tinggal tugas malaikat maut lagi mencabut iblis lagi. Nah, dan iblis bakas apa? Bakas tokoh apa? Guru dari segala malaikat. Alih Indonesia dicari, dapat upah pulang. Sama dengan malaikat pulang, malah datang iblis upahnya. Nah, dari timur ke barat, selatan ke utara, yang malaikat Israel juga aku temukan gitu. Kalau dapat mencari ini katanya lagu aja lah. Timur ke barat, selatan ke utara. Jadi malaikat Israel pun juga dapat mencari iblis, dapat orangnya upah pulang. Ya sekejap mata aja sampai ke timur, sampai ke barat. Jadi malaikat Azrail ini ganti lawan Jibril, kita ganti lawan malaikat yang lain, turun malaikat Malik pun turun penjaga apa? Penjaga neraka turun di munggah, mengganti kita dari mana awal, sama. Itu apa? Akhirnya dikerahkan banyak malaikat dasar menangkap iblis tadi. Karena kebanyakan malaikat yang menghargai, ada kebutuhan iblis ini lah. Caranya ingat pesan Nabi pesan Nabi Musa, amunnya hendak bertobat sujud di makam Nabi Adam. Salah satunya kata Allah lagi buka, paksa aku sujud di makam Nabi Adam menjadi iblis. Jadi ziarahlah iblis dari makam Nabi Adam. Jadi supaya diterima taubatnya ini sujud di makam tersebut, di kubur Nabi Adam tersebut. Berbaya hendak sujud, datangan malaikat yang lain tadi. Nak menangkap, kata haruan ini kemenang bapak di sini. Iblis takajub melihat malaikat banyak sudah mengepung, supan ketahuan orang sujud di kubur Nabi Adam. Tidak, ketahuan kayak sulangan aja tadi sujudnya. Cuma lantaran supan ketahuan malaikat yang lain, supan minta maaf ketahuan orang, akhirnya gagal sujud apa? Iblis tersebut. Jadi nanggaran sudah tulisannya sudah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tahu caranya bertobat pun ada bakal terbuka hati untuk bertobat. Sebenarnya ada dua cara iblis tadi bertobat. Yang pertama tadi apa? Sujud di kuburnya Nabi Adam. Yang kedua apa? Yaitu membaca doa Nabi Adam. Nabi Adam kan ketika dikeluarkan dari bumi, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Adam bertaubat. Nah, di antaranya apa? Jadi taubatnya diterima itu membaca doa yang kita kenal sebagai doa Nabi Adam. Apa doanya? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'adirati wa ta'lamu
admin adalah doa tobat yang lebih ada. Nah itu termasuk doa seandainya kelebihan doa tersebut, seandainya iblis mau membaca doa tadi, maka dosa iblis pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis saja apa? Yang paling berat dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita orang yang beriman. Nah itu jangan sampai kita dibaca setiap harinya. Kita sembahyang makanya doa sembahyang maghrib itu gitu kan. Menyesuaikan Allahumma ta'ala muslimin wa ala nabiyyi wa ma'adati wa ta'ala hajati fa'atini syukri wa ta'ala fi nafsi wa hurri dhambi. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lam annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbi bi qada'ika. Nah itu doa biasa. Dan seandainya iblis membaca, dosanya pun diampuni. Mendengar iblis itu keramahan benar ya. Tapi karena hati tertutup, karena mau membaca, padahal hanya membaca, diampuni. Dia iblis itu orang. Tapi kalau sudah ditutup hatinya, kada mau lagi. Manusia kayak itu juga. Dia caranya bertobat, dia anak kambing, dia. Ya pernah berbuat baik, cuma hati tertutup. Jadi kita amunnya karena dibukan oleh Allah supaya itu digali hati syukur. Alhamdulillah, Tuhan nikmat yang luar biasa. Bisa lagi bisa iblis. Nah, sampai hari kiamat kada mau bertobat. Ya ada sambungan semalam di bahasan sambungan saja. Amun bakal dalam biasanya dua ribu. Si kasihanan lagi kalau gimana bakal dalam itu bisa paksakan malam. Nah jadi tadi itu awal muasal makhluk Allah Ta'ala manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam satu riwayat ada pula diceritakan bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi pertama kali, Allah Ta'ala menciptakannya seperti awal-awal keadaan. Awal mula Allah Ta'ala menciptakan bumi itu taharrakat wa ma'adat. Bumi tadi bergerak dan bergoncang. Nah jadi bumi tadi ketika pertama kali diciptakan Allah Ta'ala, bumi tadi bergoncang, kayak gempa. Jadi memang sifatnya bumi itu ada tetap. Sifatnya bumi itu bergoncang. Ada kalau didiami manusia lagi ini bergoncang ini sebelum Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi tersebut bergoncang, kayak gempa ya anak manusia itu yang di situ. Kemudian fakhalaqa, Allah Ta'ala menjadikan fakhalaqa jibal. Allah Ta'ala menjadikan gunung. Kalau Allah Ta'ala meletakkan gunung di atas bumi tersebut, maka fastaqarrat, maka diamlah bumi tadi. Nah jadi gunung-gunung tersebut sebagai pasak bumi. Nah jadi Allah Ta'ala menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Nah jadi punya gunung yang dihabiskan, bisa bergoncang pulang. Nah ditabuhi, ditambang segala macam. Jadi Allah Ta'ala menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Jadi bumi tadi ada bergoncang. Fata'ajjabatil malaikat, bingung malaikat, kagum malaikat. Ujar malaikat, hal min khalqika syai'un, adakah daripada makhluk daripada makhluk pian ya Allah sesuatu yang lebih hebat, asyad bumimu, lebih hebat daripada jibal, daripada gunung tadi? Ada. Ujar Allah Ta'ala, yang hebat daripada gunung tadi adalah besi. Apa nama gunung? Besi ya. Linggis katanya, atau pakai alat berat ya Allah, besi berat. Jadi ada apa yang lebih hebat daripada gunung, yaitu besi. Jadi ujar mereka, ada hal yang lebih hebat daripada besi. Yang lebih hebat daripada besi adalah api. Karena besi tadi yang dipanaskan dulu. Jadi ujar malaikat bertakun, adakah lagi yang mengharap pada api tadi? Ada. Ujar Allah Ta'ala, apa mengharap pada api? Api pada disindur lawan
banyu? Ada apa? Angin. Nah, banyu kalah lawan angin. Adakah lagi naharap pada angin? Ada, ujar Allah Ta'ala. Apa naharap pada angin? Ibnu Adam, seorang manusia, yatasaddaqu shadaqatan, bersedekahnya satu sedekah biyamini, dengan tangan kanannya, yukhfiha an shimali, dia menyembunyikan dari tangan kirinya, bahwa asyaddu minhu, maka itu lebih hebat daripada mengharap-harap tadi. Nah, jadi dari hadis di sini kita kalau menyimpulkan bahwa sedekah yang dilaksanakan, sedekah yang ditunaikan secara sembunyi-sembunyi itu mampu menolak bala musibah. Mungkin kita bersedekah ada bersampai, ada ketahuan orang, kan? Ada ketahuan orang kita bersedekah, bukan kalau orang bahari itu bersedekah biasanya di malam hari, timbai duit 10.000 di padang sunyi, dan siapa yang dapat rezekinya. Atau bersedekah orang buta, dulu ada tahu. Jadi sedekah tersebut menolak bala. Jadi bala itu apa sekarang? Bala itu al-bala'u ila nazala amma. Bala itu nang musibahnya itu kanannya umum. Ada sehitung amal musibah, kanannya sehitung. Musibah itu contohnya tadi rumput. Maulah sama sekitar tadi rumput. Ada mau. Nah, itu musibah namanya. Musibah itu perorangan yang tanah. Nah, amunnya bala itu anaknya bisa kampungan, nah kayak banjir. Ada mau kalau banjir betabul, nah pasti ke banjir tuh kampungan, banjir kampungan. Kebakaran, ada yang buah kadang-kadang ada mau siapa? Buncuknya. Nah, jadi itu ngarannya bala. Nah, kalau misalnya terjadi apa? Peperangan segala macam, itu ngarannya bala. Nah, bala itu cara menolak bala dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi sedekah itu macam-macam caranya, macam-macam tujuannya. Lain cara, lain hasil. Nah, jadi itu tadi diantaranya kelebihan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada juga bersedekah yang tujuannya menolak musibah. Nah, musibah ini tadi anak perorangan, kita hendak pulang. Nah, kita apa caranya bersedekah? Mana tujuannya? Itu menentukan hasilnya. Nah, di antaranya ada pada zaman Nabi Sulaiman ada terjadi laporan burung yang melapor. Jadi Nabi Sulaiman ini kan apa? Burung yang sering paham bahasanya. Jadi burung melapor kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, ulun ini bahin tahu ada sawat keanakan diambil oleh manusia, ada orang yang mengambil. Kalau ini Nabi Sulaiman, ulun ini apa? Termasuk masyarakat yang juga biar burung alang dan adu lawan Nabi Sulaiman. Aja di Nabi Sulaiman mengutus dua malaikat dua jin biasa membantu ikan, menyelamatkan ikan, minta ikan supaya jangan sampai diambil oleh orang tersebut. Diutus Nabi Sulaiman. Jadi jin ini adalah anak buah Nabi Sulaiman. Akhirnya beberapa hari kemudian datang pulang burung tadi. Wahai Nabi Allah, adakah yang kirim sudah jin bisa menjagakan tahun? Kenapa? Karena Nabi Sulaiman hilang pulang. Maka sudah petugas akan berdua sudah jinnya menunggu, hilang pulang. Nah, jadi ukir apa? Dipanggil oleh Nabi Sulaiman, jin-jin tadi dipanggil keduanya, ada tangan yang seekor patah batis, seekor patah tangan. Jinnya, kenapa kami Nabi Sulaiman? Maka kami ditugaskan menjagakan apa? Intau burung tadi, kenapa ikan malah sekali buri-buri patah-patah batis tangan? Nah, jadi ujar apa? Ujar ini tadi ulun menjadi tugaskan menjaga ulun jagai. Datang orang tadi hendak mengambil burung, kami tangkap, ya kami hendak menangkap malaikat melindunginya, malaikat memukuli kami malah. Nah, ya apa? Kalau rupanya muncul
tahu tadi. Ya, Nabi Sulaiman apa dalam gawe nikam jadi malaikat melindungi nikam tadi. Jadi ujarnya berkisah ulun setiap kali hendak mengambil tahu tadi anak pulang tadi bersedekah lawan orang fakir miskin nang melalui di pinggir jalan pun beri makan suatu tinggal itu hanya ulun pulang mencari kalau burung tadi dengan berkatnya apa tadi bersedekah memberi makan yang fakir miskin hanya terhindar dari musibah. Itu kelebihan daripada sedekah kepada memberi makan fakir miskin. Nah, jadi ada yang menolak barat, ada yang menolak musibah. Jadi kan macam-macam orang mengambil hikmah kisah yang baik bisa disalahkan ambilannya. Jadi amun bersedekah tadi menolak daripada musibah. Ulun ada menemui orangnya di hari itu termasuk aja lah merampok dia maling begini. Jadi berkesan sih. Nang kayak apa aja harapnya bacaan orang nih di masjid, celengan masjid ya Pak di pagar sebagai pagar gaib ini siapa yang menentang tidak panasan dapatnya sih itu menentang kayak apa dia mau materi naik pagar gaib patah rumah atau tempat sini menentang maka ada mau kepanasan sih hanya mengisahkan kisahnya itu jadi kisahnya. Jadi di sini bahas menentang di sini. Jadi Saudara dulunya biasa anak yatim. Iya, ada mau ada sadang di dua membacakan Quran sekampungan, membacakan dua saya ini ada mau panas gitu. Jangan dia malah kan gitu lah. Itu contohnya bagus. Sudah serada orangnya, hampir bang sudah jadi ini. Gitu, misalnya lah. Jadi apalagi orang yang ada baik aja ketika bersedekah dapat manfaatnya, apalagi orang-orang yang soleh dengan cara memberi makan fakir miskin itu menghindar mereka dari musibah. Jadi ada lagi yang lain yang antar misalnya bersedekah cara yang lain ada juga cara. Di antaranya ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya setiap pagi ini ada Allah Ta'ala mengutus dua orang malaikat nang tugasnya sayyahina fil ardh, tugasnya berjalan-jalan di muka bumi ini. Dua malaikat tadi tugasnya berjalan di muka bumi setiap pagi mencari siapa yang bersedekah, siapa yang tak ada. Nah, jadi setiap pagi itu perlulah ya. Jadi nanti malaikat tugasnya apa? Mencari orang yang bersedekah lawan yang tak ada. Yang seikung malaikatnya tugasnya apa? Amun ada menemukan orang bersedekah yang membaca doa Allahumma a'ti munfiqan falafas. Ujar malaikat yang seikungnya Allahumma a'ti mumsikan falafas. Jadi malaikat yang berdua ini tugasnya masing-masing. Amun orang bersedekah di waktu pagi ini mendoakan ya Allah jadikan orang yang bersedekah di waktu pagi ini rezekinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat sebut seikungnya mendoakan ya Allah Ta'ala jadikanlah orang yang pemalar di pagi ini rezekinya habis. Nah, itu doa malaikat pula. Di setiap pagi itu jangan sampai ada berinfak, jangan sampai ada bersedekah. Amun yang ada berinfak, ada bersedekah di waktu pagi dapat doa malaikat yang tadi. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Habis sana hartanya aja malaikat. Doa malaikat kabul ada. Nah, biarlah setiap besokan itu harus berinfak, harus bersedekah. Jauh pada masjid bersedekah lawan bini sama dia juga. Nah, jadi pas banget ibu-ibu ini lah, anaknya jadi duit lawan laki bisa kan? Ya kalau laki belajar sudah aja 10.000, 100.000 yang lakukan lagi. Apa bisa kata waktu pagi hari apa didoakan dan banyak gantinya ujar malaikat. Jadi nang laki bersedekah lawan bini, nang bini bersedekah lawan anak.
bersedekah menghantar kadang alih rumahnya celengan dia dapat dia Pak di rumah. Nah, jadi istilah ulah celengan nigasan masjid, nigasan sekolahan. Soalnya, nah, jadi di situ aja celengan pribadi setiap pagi isi barang sekarang perlu banyak. Yang penting keracak. Nah, tiap hari rutin setiap hari juga malaikatnya mendoakan supaya yang bersedekah di pagi hari mendapatkan ganjaran digantikan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita di pagi hari tidak bersedekah karena doa malaikat yang tadi, jangan sampai harta kita binasa. Nah, jadi yang memiliki hendak apa? Sedekah itu macam-macam, caranya macam-macam, hasilnya macam-macam, pahalanya pun beda. Ada yang pahalanya 1 dibalas 10. Itu sedekah kemana? Kita bersedekah kepada fakir, miskin, jiran kada, keluarga kada, ada orang minta-minta, kita beri duit, itu 1 dibalas 10. Bersedekah kepada fakir. Jadi ada lagi yang terganda pahalanya 1 diganjar 70 kali ganda, 70 kali lipat. Itu bersedekah kepada dzirrahimi, keluarga. Ada sepupu, ada marina, ada anak kemanakan. Nah, kita bersedekah memberi duit, biasanya apa? Memberi nasi, misalnya nasi bungkus misalnya, atau misalnya di sini memberi apa? Roti banyak misalnya kepada keluarga kita, nanti sih terakhir aja berdatang. Nah, itu balasannya 1 dibalas 70 kali lipat. Menghadap kanan lagi 1 dibalas 700 kali lipat, yaitu bersedekah kepada insana, orang kakak atau adik. Ini nang biasanya kita lah, kurang baik biasanya, insana. Nah, bisa kata-kata uang kurang aku aja mentraktir, uang insana bisa kada mau Pak membeli makanan di warung. Kenapa turut dibeli makannya sudah aja. Padahal dana pahalanya membantu di sana kita seorang kakak ataupun adik kita. Nah, itu balasannya 1 dibalas 700 kali ganda. Dan terakhir 1 dibalas 7.000, ini yang paling empat. Yang terjana ada apa? Gandaannya yaitu bersedekah 1 dibalas 7.000 kepada orang-orang penuntut ilmu. Jadi orang yang bersedekah kepada penuntut ilmu itu balasannya 1 dibanding 7 berapa tadi? 7.000 kali 70 kali ganda. Nah, ini kan di sini misalnya memberi minuman orang-orang penuntut ilmu, memberi apa? Makanan roti misalnya, menukarakan baterai mikrofon misalnya, membaiki apa-apa gasan majelis ilmu, itu sebagai balasannya 1 dibalas 7.000 kali lipat. Nah, itu ya Allah, mudah-mudahan kita segerakan orang mengamalkannya. Sampai sembilan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada salah kata, kalau ada apa yang ulun sampaikan yang ada berkenan bisa disampaikan berkaan. Mudah-mudahan kita seberkaan kalau mengamalkannya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi wa alihi wa sahbihi.